Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan Buana 79, salam semangat selalu untuk seluruh pelajar di Indonesia, baik dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Baik, pada pertemuan kali ini saya akan coba memberikan satu tutorial mengenai bagaimana pencatatan ya, dokumen transaksi penjualan, ya, penjualan kredit, kemudian ada retur penjualan. Lalu dilanjutkan dengan bagaimana cara melakukan pencatatan dokumen transaksi pembelian kredit dan retur pembelian ke dalam aplikasi Mayop Accounting. Mungkin langsung saja untuk mempercepat atau memperpendek durasi, kita mulai dari bagaimana cara melakukan pencatatan dokumen transaksi penjualan secara kredit ke dalam aplikasi Mayop Accounting ini. Oke, karena penjualan di sini di dalam beranda command center-nya Mayop di sini kita langsung masuk ke tab menu sales ini untuk melakukan pencatatan jika ada penjualan ya, baik itu tunai maupun kredit. Namun di sini saya akan coba mulai untuk memberikan bagaimana cara melakukan pencatatan pembelian penjualan secara kredit ke dalam aplikasi Mayop. Langsung saja kita masuk ke tab menu sales, lalu kita masuk ke enter sales. Oke, lalu di sini di invoice-nya untuk customer-nya ini kita masukkan kepada siapa kita menjual. Oke, perlu saya ingatkan di sini kita ini adalah berada posisinya sebagai CV Coba Ungu ya. Jadi seolah-olah kita memposisikan diri sebagai UD Coba Ungu yang sedang melakukan proses pencatatan jurnal di sini. Oke, di sini kita menjual atau Coba Ungu menjual kepada Digital Elek. Maka di sini untuk customernya silakan kalian masukkan atau kita klik drill down ini, kita cari untuk Digital Elek. Oke, di sini ada seperti ini ya. Klik Digital Elek, lalu use customer. Kemudian yang selanjutnya kita masukkan nomor fakturnya dan tanggalnya. Untuk invoice kita masukkan nomor faktur, kita ambil dari nomor faktur ini. Di sini adalah F12 strip 1, ini kita masukkan ke kolom invoice atau kolom nomor faktur. Lalu untuk date-nya, tanggalnya, ini kita masukkan tanggal terjadinya transaksi. Di sini transaksi penjualan terjadi tanggal 6 Desember 2023. Maka di sini di kolom date kita masukkan tanggalnya 6 Desember 2023. Lalu setelah kita masukkan nomor faktur dan tanggal transaksi, kita masukkan jumlah penjualannya. Kita lihat di sini bahwa di tanggal 6 kita menjual dua jenis barang yaitu untuk 9 unit HP Pavilion dan 7 unit untuk Dell Inspiron. Kita masukkan dulu yang pertama untuk 9 unit HP Pavilion ini. Kita masukkan ke kolom sheet ya, ke kolom sheet jumlah penjualannya. Kita masukkan 9, lalu kita tap lagi, lalu kita tap sekali lagi untuk menampilkan daftar barangnya. Oke, untuk 9 unit ini kita tadi menjual untuk HP Pavilion. Kita use, lalu kita tap lagi, maka di kolom price ini kita masukkan berapa harga penjualannya. Di sini kita lihat bahwa untuk HP Pavilion ini dijual 18 juta per unitnya. Oke, kita masukkan di kolom price, harga jualnya 18 juta. Ya, seperti ini. Ingat, dalam menginput jumlah penjualannya atau harga penjualan kita jangan gunakan tanda titik, jangan gunakan tanda koma, ataupun jangan gunakan spasi. Kita tulis normal saja 18.000 sekian seperti itu. Lalu kita tap, maka otomatis di sini total penjualan akan muncul di sini. Itu yang pertama. Yang kedua, kita masukkan untuk penjualan yang kedua ada 7 unit untuk Dell Inspiron. Kita masukkan di kolom ship lagi 7 unit. Lalu kita tap seperti tadi sampai daftar barang muncul. Oke, di sini untuk 7 unit adalah untuk produk Dell Inspiron, kita use. Lalu kita tap lagi, baru kita masukkan berapa harga jual untuk Dell Inspiron. Di sini kita lihat bahwa harga jual adalah 14 juta. Kita masukkan di kolom price 14 juta seperti ini. Oke, kemudian kita tap, lihat ke bawah. Di sini untuk barang yang dijual sudah kita masukkan semua. Total di sini di dokumen adalah 288.600. Ini sudah berikut PPN. Kita cek di Mayopnya, ternyata total jumlahnya di sini adalah 288.600. Ini sudah sesuai di dokumen. Kalau sudah seperti ini bisa kita record. Ya, ignore all. Ya, selesai untuk pencatatan dokumen transaksi penjualan secara kredit. Oke, lalu yang kedua, bagaimana cara melakukan pencatatan apabila ada pengembalian atas barang yang kita jual atau biasa disebut dengan retur penjualan.
dengan nomor bukti transaksi di sinilah nota kredit seperti ini. Nota kredit kopnya UD coba ungu. Sehingga ini bisa kita simpulkan adalah retur penjualan dari transaksi penjualan tanggal 6 ini. Oke, sekarang bagaimana cara melakukan pencatatan jika ada retur penjualan seperti ini? Caranya adalah kita masuk ke Mayop lagi, masih di tab menu sales, lalu enter sales, caranya sama. Lalu customernya kita masukkan dari mana kita terima returnya. Kalau kita lihat di sini adalah kita terima retur dari Digital Ele. Karena tadi kita jualan kepada Digital Ele. Maka kita klik atau pilih yang customer Digital Ele. Lalu kita masukkan nomornya, nomor returnya. Kita lihat di sini nomor returnya adalah NK12-1. Ini kita masukkan ke kolom invoice di sini. Lalu kemudian date-nya tanggal terjadinya retur. Di sini kalau kita lihat returnya tanggal 7. Berarti kita masukkan di kolom date ini adalah tanggal 7 bulan Desember tahun 2023. Lalu setelah itu kita masukkan jumlah retur di kolom ship di sini. Oke, perhatikan retur yang kita terima di sini ada dua jenis barang, yaitu 2 unit untuk HP Pavilion dan 1 unit untuk Dell Inspiron. Kita masukkan untuk 2 unit yang HP Pavilion dulu. Cara memasukkan jika ada retur dengan transaksi penjualan, ini bedanya adalah pada saat memasukkan jumlahnya. Kalau tadi jumlah penjualan kita masukkan normal, maka jika ada retur kita gunakan tanda min. Karena tadi ada 2 unit, maka kita gunakan min 2. Seperti ini. Jadi menulisnya pakai tanda min jika itu retur. Lalu kita tap sampai keluar daftar barang. Yang pertama kita menerima pengembalian barang yaitu 2 unit HP Pavilion. Kita use, kita tap, lalu kita masukkan kolom price ini adalah untuk harga barang yang diretur yaitu 18 juta. Kalau kita lihat ya di sini 18 juta, kita masukkan di sini di kolom price 18 juta. Oke, lalu kita tap. Lalu yang kedua kita masukkan untuk barang yang diretur yaitu dari Inspiron yaitu 1 unit. Seperti tadi untuk menuliskannya kita gunakan tanda min untuk retur min 1. Lalu kita tap seperti ini sampai barang keluar. Yang kedua adalah dari Inspiron 1 unit use. Lalu kita tap masukkan harga returnya di sini adalah 14 juta. Kita masukkan 14 juta. Oke, jika sudah seperti ini kita tap bahwa totalnya adalah 55.500.000. Ini sudah sesuai dengan yang di dokumen. Oke, setelah kita memasukkan berapa nilai retur, maka sebelum kita record, maka link akun ini yang HP Pavilion dan Inspiron ini kita rubah dulu. Ya, kita rubah, kita klik panahnya seperti ini. Link akun untuk sales ya yang sebelumnya ada penjualan ini kita link atau kita klik ganti dengan sales retur. Karena ini adalah transaksi sales. Oke, kalau sudah kita oke. Lalu yang kedua untuk Dell Inspiron sama, lakukan kita rubah linknya, kita klik panahnya di sini. Kita rubah link akun sales menjadi retur sales atau sales retur. Ya, oke seperti itu. Kalau sudah, baru ini bisa kita record. Ya, jadi sebelum kita record jangan lupa ubah dulu untuk link penjualan jadi retur penjualan. Kemudian kedua-duanya kita rubah, kalau sudah baru kita record. Ya. Benar? Oke, setelah kita record, maka kita lakukan pencatatan atau melakukan register. Ya, kita klik register. Jadi setelah tadi record, kita sebelum keluar kita lakukan dulu catatan ke register atau melakukan pencatatan ke register. Kita klik register seperti ini. Oke, di sini kita masukkan tadi adalah date from-nya kita buat tanggal 7 tadi ya. Tanggal 7. Sorry, penjualan tanggal 6 Desember 2023, kita enter. Maka di sini muncul nilai retur tadi ya. Kita klik return and credit ya. Tadi kita aktif di all sales ini, kita klik return credit. Nah, di sini yang akan kita masukkan ke register, kita klik lalu kita klik lagi apply to sales ya. Apply to sales. Kita klik sini. Ya, seperti ini. Kita masukkan ID-nya dengan nomor returnya. Di sini nomor returnya adalah NK12-1 ini. Kita masukkan nomornya NK12-1 kita masukkan sini. Tanggalnya retur tadi tanggal 7 ya. Tanggal 7 Desember 2023. Oke, kita meretur barang yang kita jual tanggal 6. Tadi kita kan meretur barang ini. Itu adalah transaksi dari retur tanggal 6 ini. Sehingga
Di kolom bawah ini kita klik amount applied di tanggal yang kita retur. Kita retur tanggal 6 berarti yang ini ya. Berarti klik di kolom amount applied di baris kedua. Karena kita mengembalikan barang dari barang yang kita jual tanggal 6 ini. Sehingga kliknya di kolom amount applied di baris kedua. Kalau sudah kita tap seperti ini baru kita record. Oke, selesai. Itu jika ada transaksi retur penjualan. Sebelum kita melanjutkan ke transaksi-transaksi yang lain, jangan lupa bahwa tadi kita merubah link penjualan menjadi retur penjualan. Maka kita kembalikan lagi linknya. Kita masuk ke inventory, kita masuk ke item list. Nah, ini kita kembalikan lagi. Kita klik panah yang pertama ini. Ini salah satunya kita rubah lagi jadi sales. Ini jangan lupa ya. Lalu kemudian ignore all ya. Lalu yang kedua untuk yang HP Pavilion kita klik panahnya juga. Ini kita kembalikan ke akun sales lagi. Oke, selesai. Setelah selesai, baru kita masukkan atau kita lanjutkan lagi untuk transaksi yang lain. Oke, itu transaksi penjualan dan retur penjualan. Yang kedua, kita akan coba sampaikan bagaimana cara melakukan pencatatan jika ada transaksi pembelian dan retur pembelian. Oke, di sini saya ambilkan contoh dokumen tanggal 7 di sini ada faktur kopnya PT Margonda. Jangan lupa kita memposisikan sebagai UD coba ungu sehingga di transaksi tanggal 10 ini adalah transaksi pembelian secara kredit. Nah, bagaimana cara melakukan pencatatan ke dalam aplikasi Mayop jika ada transaksi pembelian secara kredit? Caranya adalah kita masuk ke aplikasi Mayop. Oke, jika tadi penjualan kita masuk sales, maka kalau pembelian kita masuk ke purchase. Setelah purchase kita masuk ke enter purchase. Baru kita masukkan transaksinya. Untuk suppliernya kita ambil kepada siapa kita membeli. Di sini kita membeli kepada PT Margonda. Maka untuk suppliernya kita klik, kita ambil yang PT Margonda. Berarti yang ini. Use. Lalu kita masukkan nomor transaksinya di kolom purchase ini. Kita lihat bahwa untuk nomor transaksinya atau nomor invoice-nya adalah F05. Ini kita masukkan ke kolom purchase ini. Lalu tanggalnya 05 ya. F05 tanggal terjadi transaksi di sini kalau kita lihat tanggal 10 Desember. Kita masukkan tanggal 10 Desember 2023. Lalu kita masukkan nilai pembeliannya ke kolom bill. Kita lihat di sini tanggal 10 kita membeli barang ada dua jenis, yaitu 11 unit HP Pavilion dan 10 unit Dell Inspiron. Kita masukkan dulu yang 11 unit HP Pavilion di sini. Kita masukkan di kolom bill jumlah yang dibeli 11 unit. Kita tap sampai daftar barang keluar. Yang pertama kita membeli HP Pavilion. Oke, kita tap. Untuk kolom price kita masukkan harga pembeliannya. Di sini HP Pavilion kita membeli dengan harga pembelian 16 juta. Kita masukkan ke sini 16 juta. Lalu kemudian yang kedua, kita membeli 10 unit untuk Dell Inspiron. Kita masukkan 10 unit di sini. Ya, kita tap sampai daftar barang keluar Dell Inspiron ya. Lalu kita use, lalu di kolom price kita masukkan harga pembeliannya. Di sini untuk Dell Inspiron adalah 12.500.000. Kita masukkan ke sini 12.500.000. Lalu kita tap sehingga kita lihat di total amount jika ini sudah kita masukkan semua, kita lihat total amount-nya adalah 334.110. Ini sudah sesuai dengan yang di dokumen. Kalau sudah seperti ini langsung bisa kita record. Ignore all. Ya, no. Oke, seperti itu cara melakukan pencatatan jika ada transaksi pembelian secara kredit. Lalu kemudian setelah transaksi pembelian secara kredit sudah, sekarang kita coba bagaimana jika ada retur pembelian. Nah, di sini untuk retur pembelian itu ditandai dengan nota kredit dengan kopnya adalah perusahaan orang lain. Nah, di sini saya akan coba simulasikan jika ada retur pembelian dari pembelian tanggal 10 ini. Kalau kita lihat bahwa tanggal 10 kita membeli pada PT Margonda, ternyata tanggal 11-nya ada barang yang kita kembalikan karena kemungkinan barang yang kita terima rusak atau tidak sesuai dengan spesifikasi yang kita beli. Nah, bagaimana cara memasukkan atau melakukan pencatatan jika ada retur pembelian seperti ini? Caranya adalah kita kembali ke Mayop, lalu kita masuk ke purchase ya, masih tetap di purchase, lalu kita masuk enter purchase, caranya sama, hanya berbedanya nanti pada saat memasukkan atau menginput jumlah barangnya saja. Oke, suppliernya kita tadi membeli kepada PT Margonda, kita use,
kita masuk ke nomor returnya. Returnya di sini ada NK strip 1. Ini kita masukkan ke kolom purchase ini. Lalu kemudian kita masukkan tanggal terjadinya retur, itu tanggal 11 Desember. Kita masukkan 11 Desember 2023. Baru setelah itu kita masukkan jumlah returnya. Di sini kita meretur atau mengembalikan barang 1 unit untuk HP Pavilion dan 2 unit untuk Dell Inspiron. Ya, kita masukkan seperti tadi ya, memasukkan returnya atau jumlah retur di kolom bill. Caranya sama seperti waktu kita menginput retur penjualan. Kita gunakan tanda min untuk mencatat atau menginput nilai retur atau jumlah barang yang retur. Karena di sini yang pertama adalah 1 unit HP Pavilion, maka di sini kita masukkan min 1, lalu kita tab, yaitu yang pertama adalah HP Pavilion, kita mengembalikan 1 unit HP Pavilion, kita tab lagi, kita masukkan harga barang yang diretur itu 16 juta per unitnya, kita masukkan di kolom price 16 juta. Lalu kemudian yang kedua, kita masukkan retur yang kedua, di sini yang kedua adalah 2 unit untuk Dell Inspiron. Kita masukkan min 2. Jangan lupa jika melakukan pencatatan retur, maka kita gunakan tanda min. Seperti itu ya. Kita tab. Yang kedua adalah kita mengembalikan barang Dell Inspiron. Kita tab lagi, lalu kita masukkan nilai harga barang yang diretur itu 12.500.000. Kita masukkan 12.500.000. Baik, setelah itu kita tab. Ya, setelah semua ini kita masukkan, jumlah barang yang diretur, kita lihat bahwa nilai retur totalnya adalah 45.510.000. Ini sudah termasuk PPN ya, potongan PPN. Di Mayop juga sama, hasilnya 45.510. Ini sudah sesuai dengan yang di dokumen. Oke, kalau sudah seperti ini bisa langsung kita record. Ignore all. Lalu kemudian setelah kita record, maka kita akan masuk ke register atau kita melakukan pencatatan register. Ya, kita masuk ke register seperti ini. Kita masuk ke return and debit. Ya, ini adalah transaksi yang baru kita masukkan tadi, retur penjualan. Kita klik, lalu kita masuk ke apply to purchase. Oke, setelah itu baru kita masukkan nomornya. Di sini nomor returnya adalah NK strip 1 tadi. Ya, NK strip 1 ini. Kita masukkan NK strip 1, tanggalnya tadi tanggal 11 Desember 2023. Oke, di sini kita mengembalikan barang yang kita beli itu adalah tanggal 10 dari transaksi pembelian tanggal 10. Sehingga di kolom amount applied kita klik yang baris kedua. Karena kita mengembalikan barang yang kita beli tanggal 10 ini. Oke, setelah itu kita tab, lalu kita record. Ya, selesai. Itu jika ada transaksi retur pembelian. Cara melakukan pencatatan ke dalam aplikasi Mayop kira-kira seperti itu. Oke, baik, saya rasa ini yang bisa saya sampaikan terkait bagaimana cara melakukan pencatatan jika ada transaksi penjualan maupun retur penjualan dan jika ada pembelian dan retur pembelian. Saya rasa cukup untuk pertemuan kali ini. Kita lanjutkan dengan pertemuan berikutnya dengan tutorial-tutorial yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.